Salam perjuangan. Saudara, hari itu ada 300 pasukan yang sangat terkenal, yaitu pasukan Gideon. Dan kita tahu di dalam dunia ada banyak 300 pasukan. Tetapi ini ada pasukan Gideon yang 300 yang melakukan sesuatu dan ada hati Tuhan dan pesan Tuhan di dalamnya. Saya bacakan. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada yang menceritakan mimpinya. Dan dikatakan bahwa ada sekeping roti jelai terguling masuk ke dalam perkemahan Midian. Dan bagaimana dilanggarnya kemah itu. Dan ujungnya mereka semuanya habis dibongkar bangkirkan. Ketika Gideon mendengar itu, kemudian Gideon sujud menyembah. Pulanglah ia ke perkemahan lalu berkata, bangun sebab Tuhan menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Saudara, Tuhan berkata bahwa ada sekeping. Ini bicara roti jelai adalah roti untuk orang miskin. Kalau roti gandum adalah roti untuk orang kaya. Saudara, dan Tuhan berkata apa? Keep sederhana. Pada waktu kita dengan sederhana. Di Alkitab penuh dengan cerita. Tuhan tidak memakai yang selalu yang pandai. Tuhan tidak memakai yang kaya. Tuhan tidak memakai yang hebat. Tapi Tuhan juga memakai orang-orang yang sangat miskin, sangat bodoh, sangat tidak berdaya. Dan hari ini kalau ada di antara saudara yang merasa bahwa saudara sangat bodoh, saudara sangat miskin, saudara tidak berdaya, Tuhan akan memakai saudara. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan membangkitkan. Dan Alkitab berkata semakin mustahil, maka itu adalah spesialis Tuhan untuk membuat keajaiban. Saudara, ayatnya berkata, maka taulah Gideon bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Dan dia sujud menyembah. Dan dia berkata kepada seluruh pasukan, bangkit. Hari ini apapun keadaanmu, saya mau berkata bangkit. Karena Tuhan akan memberikan kemenangan. Jangan ada seorang pun di antara kita yang putus asa. Jangan ada seorang pun yang kecewa. Jangan yang berkata saya tidak bisa buat apa-apa. Tuhan akan melakukan keajaiban di tengah ketidakberdayaanmu. Dan kita lihat siapa mereka ini. Siapa pasukan yang luar biasa 300 orang. Ayatnya berkata Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing, maka haruslah kau kumpulkan dan suruhlah mereka pulang. Tetapi yang berlutut menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Dan dengan 300 inilah Tuhan mengalahkan pasukan Midian yang berpuluh-puluh ribu. Saudara, kenapa Tuhan memilih mereka? Di dalam ayat yang lain itu keren sekali, saudara. Tuhan berkata pilih mereka yang berlutut, tetap memegang di tangannya yang satu pedang. Matanya tetap memandang kepada musuh dengan waspada. Dan tangannya yang satu mengambil air dan menghirupnya. Ada banyak orang dalam hidup ini, dia tidak berani face it. Saudara, dia tidak berani menghadapi musuh. Dia tidak berani menghadapi tantangan. Dia tidak berani menghadapi kenyataan. Saudara, mereka ignore. Dan mereka berkata, oke, saya baik-baik saja. Padahal mereka sangat tidak baik-baik. Padahal mereka sangat-sangat saudara tertindas. Padahal mereka sedang ada di dalam kemabukan, pesta pora. Atau mereka terikat di dalam perzinahan. Dan mereka tidak berani membereskan itu. Mereka tidak berani jujur. Mereka tidak berani menatapnya. Dan saya berdoa, kalau saudara mau jadi 300 orang yang mengalahkan dunia. 300 yang mengalahkan keadaan. 300 yang merubah saudara yang namanya nasib bangsa. Marilah mulai lihat masalahmu, hadapi bersama Tuhan. Saudara, yang kedua adalah berlutut. Ini adalah sebuah posisi yang sangat jelas tentang menyembah. Pada waktu kita mulai belajar mendahulukan penyembahan di atas segalanya, maka Tuhan membuka jalan.
Saudara, saya baru pulang dari Israel dan bertemu dengan seseorang. Orang ini bercerita, Bu, saya harus ikut penyembahan 7-8 jam. Saya bilang, why? Dia bilang, karena hidup saya diubah karena pujian dan penyembahan. Dia bercerita pada waktu itu dia usia 55 pergi ke Amerika. Dan semua orang berkata susah dapat pekerjaan di usia seperti itu. Mereka berkata kamu nanti diusir. Saudara, tapi dia bilang Tuhan yang suruh. Dan Tuhan akan selesaikan. Dan dia berkata Tuhan caranya bagaimana? Tuhan berkata berdoalah 8 jam setiap hari. Jadi saudara, dia bilang di tempat dia tinggal, saya akan bersihkan semua rumah. Saya akan masak, tetapi biarkan saya tetap menyembah. Saudara, dan orang ini benar-benar membersihkan, benar-benar saudara semuanya dilakukan. Tapi dia tetap menyembah. Dia tidak bicara dengan orang. Dia banyak menyembah dan menyembah dan menyembah. Saudara, dan ujungnya luar biasa. Tiba-tiba saudara, dari dia menyembah, dia mendapat pekerjaan. Tanpa dia mencari. Dia mendapat pekerjaan untuk merawat orang tua. Dengan gaji yang sangat bagus. Dia bisa merawat orang 3 sekaligus. Pagi dia merawat yang satu, siang dia merawat yang satu, malam dia merawat yang satu. Ditambah semua dikasih free. Saudara, dan cash. Sehingga dia tidak terkena masalah pajak. Dia tidak terkena masalah-masalah yang lainnya. Saudara, dan dia berkata Tuhan sangat baik. Tiba-tiba saya punya uang sangat banyak. Dia bilang. Dan saya cuma hanya menyembah. Ketika dia dengan orang tua dia juga sama. Dia berkata, Bapak Ibu saya akan beresin, saya akan masak. Tapi bolehkah saya tetap bernyanyi? Bolehkah saya tetap menyembah? Saudara, dan dia melakukan itu. Dan Tuhan memberkati hidupnya luar biasa. Tetapi ceritanya belum sampai di situ. Tiba-tiba dia bertemu seseorang dan orang itu berkata, Bu, ajukan saja green card. Dia berkata nggak mungkin. Peraturannya tidak mungkin 1 tahun green card. 10 tahun aja belum tentu dapat. Tapi orang ini bilang majukan saja Bu. Karena saya ada di situ. Saudara, dan ketika dia majukan saudara tanpa dia nanya. Tanpa susah payah. Dia mendapat green card dalam 1 tahun. Saudara, sepanjang sejarah. Sepanjang hari-hari ini. Tidak ada orang yang mendapat green card pada waktu dia baru 1 tahun ada di Amerika. Dan orang ini berkata, Bu, kuncinya satu, menyembah 8 jam. Saya menyembah ketika masak, saya menyembah ketika saya bersihin, saya menyembah. Menyembah adalah ucapan syukur, menyembah adalah deklarasi, menyembah adalah percaya kepada Tuhan. Menyembah adalah mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Bereaksi positif, itulah menyembah. Dan orang ini mendapat mujizat. Sebuah kemustahilan diubahkan menjadi keajaiban. Tapi saudara lihat, mereka juga memegang saudara pedang. Apa ini saudara? Biarlah firman menjadi senjata seumur hidup kita. Pada waktu saudara mungkin di tempat kerjaan dimaki, bodoh, kamu begini saja tidak bisa. Kalau saudara diam, maka saudara akan menelan itu sakit hati dan kemudian semakin lemah. Tapi kalau saudara berkata, maafkan Pak, saya akan belajar lagi. Dan kemudian saudara memperkatakan, saya minta hikmat dari Tuhan. Saya percaya firman berkata, kalau saya meminta hikmat, maka saya akan mendapatkannya. Dan kemudian saudara berkata, Tuhan saya mau hikmat Salomo, hikmat Daniel. Saya ini berharga, saya ini akan di atas rata-rata. Maka saudara sedang membalikkan keadaan. Maka tiba-tiba saudara, roh Tuhan akan mencengkeram. Firman itu akan menjadi kenyataan. Saudara, dan yang terakhir, mereka setelah menyembah, mereka dengan firman, mereka visit. Saudara, mereka menyendok dengan tangannya dan minum. Berapa banyak orang keletihan karena mereka tidak minum. Berapa banyak orang hampir pingsan karena kehausan. Saudara, dan banyak orang di dalam hati mereka tidak pernah minum dari sumbernya, yaitu air kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Mereka mungkin pelayanan, mereka mungkin bekerja, mereka mungkin punya keluarga ataupun kesepian. Tetapi mereka tidak pernah minum. Hari ini buat hidupmu
minum dalam hadirat Tuhan. Minum cintanya. Minum berkat anugerah semua yang Dia sediakan. Maka saudara akan menjadi orang yang paling bahagia. Sekali lagi, mau jadi 300 pemenang. Biarlah kita face it, menghadapi kenyataan. Kita tetap memakai pedang kita, yaitu firman Tuhan. Dan kita menyembah. Terakhir, biarlah kita untuk selalu, saudara, percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu menyediakan. Tuhan itu selalu ada air kehidupan dan engkau bisa meminumnya. Tuhan Yesus memberkati.